Oh, biar. Wow. Jadi cerah ya mukanya ya. Tapi ini nggak berbet nggak sinyalnya? Kalau pakai filter Nggak. aman ya, lancar ya? Aman. Oh ya wis, gini aja ya. Okay. Baterainya berbet. Bahasa apa sih berbet? Bahasa Jawa. Tapi Mas, tadi aku sempat kepo dikit, ternyata Mas Uki sama Mbak Tana ini asli Malang, Mbak ya? Orang Kita Jawa orang setepatnya. Jawa. Sekarang tinggalnya di Malang. Tinggal. Aku dulu lahirnya Palembang, dia lahirnya Surabaya. Surabaya gede sekali. Oh, di Malang di mananya Mas? Kebetulan saya juga orang Malang loh. Oh, Malang. Saya di Sengkaling, Karabatu. Aku Sengkaling. Ini di rumah Sengkaling. Rumah Sengkaling. Kita lagi di rumah Sengkaling. Jadi setelah kuliah, setelah menikah, kita memilih untuk, apalagi pandemi ya, kita memilih untuk menetap di Malang. Iya, jadi sejak 2 Di tahun. Sengkaling mana Mas? Aku di Villa Sengkaling. Oh sana. Oh, Villa Sengkaling sana. Terus lurus ada pertigaan pertigaan Polsek. Jangan sebut jalan. Terus dikit dekat rumah. Pokoknya setelah Polsek Dau. Oh, Polsek gitu ya. Oh, itu apa namanya susu apa namanya? KUD. Apa masih lurus? Sampai Yang ke arah Batu. pertigaan Sengkaling ke arah Batu dikit. Oh, Bumi Asri. Enggak, bukan Bumi Asri ya. Bukan di perumahan. Perbatasan antara Kabupaten Malang dan Batu. Nah, sekitaran situ lah. Di Malah ngobrol. Balik tadi hampir aja. Halo, selamat sore semuanya yang baru join. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Oh, yang nonton banyak nih. Jadi, Mas, mungkin THR tuh anak-anak. Oke, mungkin aku akan jelasin dikit ya sebelumnya karena buat teman-teman juga yang baru join, kita nanti di akhir sesi akan ada bagi-bagi THR nih dari Trimegah Asset Management, di mana akan ada 5 pertanyaan. Jadi buat yang beruntung nanti tiap orangnya akan mendapatkan masing-masing Rp200.000. Jadi lumayan nih, karena kan memang juga menjelang Lebaran, nggak ada salahnya kita bagi-bagi THR buat teman-teman juga nih, gitu. Kita bikin yuk. Teman-teman sambil absen dulu dong, dari mana aja? Oke, boleh. Tadi ada Jakarta, ada Makassar, coba diketik sambil kita ngobrol sama Mas Aji ya. Pokoknya persyaratannya untuk dapat THR nanti kasih pertanyaan apa? Jawab pertanyaan Mas Aji. Jawab pertanyaan. Nanti kita yang nanyain langsung tulis di kolom komen aja cepet-cepetan, nanti dari tim Trimegah Asset Management akan langsung tulis pemenangnya siapa dan akan dihubungin nanti di besok, berarti di hari Sabtu. Ya. Jadi pantengin aja Instagramnya trimegah.am untuk jawaban teman-teman yang berhasil mendapatkan hadiah THR tadi, gitu. Oh, ada yang dari Malaysia, ada dari Natuna, Mojokerto, Sidoarjo. Rame nih. Banyak nih. Biar bisa jawab pertanyaannya, jangan tinggalin live ini. Betul. THR loh. Lumayan, 200.000 ya, lumayan ini. Kali berapa? Iya. Jadi, Mas, kita mungkin ngobrol-ngobrol ya, Mas Uki sama Mbak Tana. Tadi kan sempat di-mention dikit, katanya sekolahnya di Malang berarti ya kalau gitu ceritanya ya? Kuliahnya di Malang. Kuliahnya, oke. Di mana? Brawijaya? Brawijaya. Tuh kan, ketebak banget. Malang pasti pertama Brawijaya, kedua Unmu, ketiga Unmer gitu kan, nggak jauh-jauh lah pasti. Nggak jauh-jauh ya? Iya. Berarti awal bisa diceritain nggak sih Mas sama Mbak, awal ketemunya sampai menjadi seperti sekarang menjadi Afif Kila ya, itu gimana ceritanya? Awal ketemu. Ya, ketemu. Ketemu panjang banget loh. Awal ketemu itu kita 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu tepat. Dia juniorku di home band Iya, secara angkatan dia masih kakak tingkatku, cuman secara umur kita sama. Terus kita di satu UKM di home band Brawijaya. Itu dia dia seniorku. Aku senior dan dia itu junior yang resek banget lah pokoknya. Ya, ketemu di situ lah. Oke. Nama bandnya dulu apa, Mas? Dulu nggak ada band, dulu cuma home band Brawijaya aja. Di Malang aku terus sempat di home band Brawijaya, sempat di, kalau mungkin Mas Aji pernah denger, di The Cross. Tahu. The Cross angkatan pertama tuh kita. Dulu teman saya tuh itunya anaknya The Kills. Oh, tahu. Oh, tahu beberapa. Soalnya angkatan anaknya saya. Panggil Om Tante ya.
Iya, kayaknya manggilnya Om sama Tante, bukan Mbak sama Mas ya. Saat itu Mas Haji kita belum bikin Avyukila. Terus singkat cerita di 2012 aku merantau ke Jakarta dulu. Dan aku stop nyanyi, bener-bener kayak pensiun udah. Sekarang aku menyerahkan dia untuk kerja di industri hiburan, dan aku benar-benar stay di Malang ngurus kerjaan kita yang lain. Singkat cerita aku ke Jakarta 2012. Setahun kemudian aku masuk di Seventeen. Mungkin kalau Mas Haji pernah denger band Seventeen, nah Tsunami itu. Teman-teman itu bertukar cita. Ya itu aku sempat situ terus. Tapi alhamdulillah kamu waktu itu nggak ini kan, nggak main sama mereka. Terus tepat 6 bulan sebelum ada kejadian tsunami itu, aku sama Avyukila saat itu udah bikin Avyukila sih sama dia. Terus aku keluar dari Seventeen. Akhirnya kita fokus ngejalanin Avyukila itu. Tapi awal berarti terbentuk dari misalkan dari kuliah sampai sampai 2016 itu pacaran terus dong berarti dari 2005. 12 tahun pacaran sampai 2018. 2018 baru nikah. Cicilan rumah udah lunas tuh berarti Mas ya. Dan belum punya rumah. Enggak, kalau dihitung kan pacaran selama itu loh. Nah, dari dulu kita udah kenal sama Trimega kan. Udah bisa iya. Udah lunas rumahnya, benar tuh. Berarti dulu di home band, habis itu lulus kuliah, selesai kuliah langsung punya fokusnya masing-masing. Mbak Tananya di Malang, Mas Uki-nya bertolak ke Jakarta. Yang membuat akhirnya kok kayaknya kita fokus di dunia musik aja deh. Itu triggernya apa sih kalau boleh tahu? Tidak sengajaan. Oke. Triggernya Tuhan. Ya Tuhan sih, Allah sih yang ngasih jalan. Jadi saat itu jobku di Jakarta tuh lagi sepi, mendadak sepi total. Terus aku balik ke Malang. Puasa kok nggak salah itu. Ya, pas bulan puasa. Sebulan itu benar-benar kayak kosong banget, nggak ada kerjaan. Aku balik ke Malang, terus ketemu sama dia. Terus saat itu Instagram tuh awal-awal ada video ini loh, video 15 detik. Kan Instagram dulu belum. Iya, tahu. 15 detik. Terus iseng ngapain nih lagi nganggur. Bikin cover 15 detik. Lah nggak sampai seminggu dipanggil RCTI buat ikut audisi Rising Star. Kan masih tetap nggak, ya udahlah nggak ada kerjaan, oke lah nongol di TV, ya nggak tertarik juga sih sebenarnya. Maksudnya kan kita kan orangnya santai gitu loh, ngalir aja, ya udah jalan, nggak yang terlalu kita pikir. Jalan ke Rising Star, audisi pertama, ternyata meledak, Mas Haji. Nah di situ kita baru sadar loh, kayaknya dia yang baru sadar. Aku yang baru sadar. Aku baru sadar kalau ternyata kita punya rezeki berdua ya. Ternyata nggak perlu jauh-jauh kalau cari rezeki dengan sebelahnya, ternyata bisa. Tidak perlu ngeband jauh-jauh. Berarti setelah selesai Rising Star itu langsung dapat kontak dari dari manajemen apa gimana tuh? Kita dulu langsung tergabung di staff media Nusantara. Iya, manajemennya RCTI. Saat itu. Cuman saat itu belum jadi. Cuman itu baru awal mulanya kita ngerintis tuh ya di situ 2014. 2014, terus baru kelihatan hasilnya tuh di 2018. Jadi setelah 4 tahun berjuang, akhirnya mulai kelihatan hasilnya di 2018 bulan Oktober. Oke, berarti setelah itu langsung niat diyakinkan buat nikah, dan ternyata rezekinya makin lama makin banyak ya? Ya, ternyata rezekinya tuh baru ada setelah nikah. Kan resek ya. Kalau gitu ngapain aku pacaran 12 tahun? Iya. Tahu gitu lulus kuliah langsung aja nikah ya. 10 gitu langsung kan. Itu padahal udah dikasih tahu banyak orang, nikah tuh buka rezeki kok, walaupun masalahnya walaupun belum punya rumah, walaupun belum punya pendapatan tetap, nggak apa-apa nikah dulu aja. Cuman saat itu kan bener-bener kayak kita tuh bener-bener kayak tutup banget, nggak terlihat bilang sama sekali gitu. Dulu kan kita cuma mikirnya ya kalau nikah minimal aku udah punya rumah ya kan, yang dipertimbangkan dulu ya. Rezekinya tuh baru ada setelah nikah, persis 3 bulan setelah nikah meledak. Berarti emang, apalagi ketika udah punya anak, setahu aku rilis single juga ya? Iya, lahir itu ya. Dan sekarang juga kalau aku ngeliatin TikTok malah single paling barunya yang Doa Untukmu itu yang di mana-mana tuh ada pasti orang-orang yang galau, yang FYP-nya isinya orang-orang galau itu pasti pakai lagunya Avyukila itu pasti. Alhamdulillah. Oke. Sekaligus mau tapi kalau misalnya Mas Gi. Halo teman-teman.
apalagi aku Belum mau nyapa nyapa yang lain lagi teman-teman yang nih. baru. Oke. Selamat datang Selamat semuanya. datang, selamat sore. Absen lagi yang baru datang dari kota mana aja. Halo. Dan Halo. buat teman-teman yang sore ini lagi nggak ngapa-ngapain, kita ngabuburit bareng yuk nunggu buka puasa. Siapa tahu nanti kalian bisa dapet THR sore hari ini. And we have to send our greeting. Ada yang dari luar negeri juga. Hello, Terus, hi. ada beberapa dari luar negeri from Japan. Hello there. Itu pakai bahasa Hi. Korea itu beneran dari Korea apa Google Ya. Translate itu? Nggak tahu. Ada yang Korea, beberapa ada memang yang- beberapa ada dari luar kok, Mas, tapi belum banyak. Masih di Oke. Itu ada yang nanyakin anaknya tuh, halo mana Nura? Oh, Nura. Nura nggak boleh ikut. Kalau ikut sini nanti berisik banget. Nggak jadi ngomong, Mas Haji. Dia yang ngomong. Mama papanya nggak ngomong, dia pasti nanya, Om Adi, Nura tuh punya gini. Aduh ya Allah, iya Kak. Udah bisa ngomong, udah aktif ya berarti ya. Bener. Kayaknya kalau Tapi kalau boleh cerita dikit nih, kenapa dari apa namanya dari kuliah tiba-tiba ke musik? Berarti kan apakah backgroundnya entah Kak Uki, entah Kak Tana sendiri keluarganya ada background musiknya ya? Atau memang ya udah belajar sendiri aja? Atau misalkan dari kecil udah kan ada tuh yang dari kecil sudah disekolahin, dilesin apa namanya di kayak Purwacaraka untuk belajar main gitar, main piano, bahkan nyanyi gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Oh, kita tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jadi benar-benar keluarga kita itu base-nya itu papa mamaku wirausaha, papanya dia PNS. Orang pabrik gula. Mamaku ibu rumah tangga. Oh. Aku juga pegawai. Dan keluarga itu tidak ada yang berkecimpung di bidang seni Tidak sama ada sekali. yang berkecimpung secara profesional di dunia seni dan dunia musik. Tapi memang ada darah mereka jago suka musik. musik, Suka dan kayak jago gitu. musik. Dan kita dari kecil, kebetulan kita berdua dari kecil udah suka banget sama musik. Ya nggak sih, kamu katanya mama kamu sejak SD itu dari kecil tuh bahkan dia udah tahu orang ini kalau nyanyi nadanya bener enggak, fals apa. Dia dari kecil kayak gitu. Kalau aku dari kecil dari bisa ngomong, kata mama sukanya ngomel-ngomel sendiri, nyanyi sendiri kayak orang gitu. Nurun ke Nura berarti ya. Nura kan sekarang teriak-teriak mulu katanya. Dua-duanya tuh Dua-duanya. dunia anak ya ampun deh belum bisa tahu lagunya, cuman itu apa sih. Tapi sama anaknya apakah nanti juga digiring dalam artian belajar musik juga nih, megang gitar gitu kayak papanya, atau misalkan suruh nyanyi kayak mamanya, Pak? Ya dibiarin aja gitu. Enggak. Tentu tidak. Maksudnya akan lebih kita bebasin sih, Mas Haji. Jadi cuman kalau mereka mau apa bebas. Cuman kalau mamanya aku pengen mereka belajar musik. Satu alat musik aja nggak masalah, bukan buat apa-apa. Soalnya kan ngatih otak kanannya kan. Ya, jadi betul. Biar otak bang. Jadi kalau dia mau jadi apa nanti, mau belajar apapun, mau berkutat di bidang akademis atau berkutat di bidang apapun, terserah dia. At least aku sudah membantu dia untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kirinya. Okay. Tapi udah. Jadi ngelatih kreativitas ya, bisa dikatakan ya. Oke. Nura udah ngeluarin single pertamanya kemarin, judulnya Bismillah. Ada di mana tuh? Sudah bisa didengarkan di mana itu? 16 juta ya, nggak ada di TikTok yang nonton. Juta. Di Reels baru 6 jutaan. Ada di TikTok, Oh. Tapi emang TikTok itu pengaruhnya gede banget sih, Mas ya? Iya. Dibandingkan dengan Instagram itu, TikTok itu lebih gampang dapat traction ya, bisa dikatakan gitu ya. Bahasanya adalah lebih fair, algoritmanya lebih fair kalau aku boleh jujur. Jadi apapun konten yang kita bikin itu akan disajikan ke orang-orang yang punya minat yang sama. Dan jadi mau siapapun kita, mau siapapun lu, mau berapapun jumlah followers lu, mau nggak punya follower, asalkan konten kita disukai, itu pasti akan disajikan sama. Iya. Jadinya lebih enak juga ya, kita bikin konten juga nothing tulus juga ya, karena pasti kalau ternyata ada peminatnya langsung benerannya bisa naik drastis ya. Betul banget, Mas Haji. Oke. Nah, gimana nih, Mas? Kan kemarin kita ngobrol dikit, katanya ada mau banyak pertanyaan nih. Kita mungkin bisa tanya-tanya aja, nanti bisa saya bantu jawab nih, gitu. Iya sih, pertanyaan. Jadi gini.
pertanyaan keluarga Jadi sih. gini. Eh, Kalau misalkan saya boleh pancing dulu, selama 2000, berarti dari 2005 masuk kuliah, terus pindah ke Jakarta 2012, terus nikah di 2018, betul. persiapan dari sisi finansial Mas Uki sendiri dan Mbak Tana gimana nih? Apalagi kan pasti terutama untuk Mas Uki paling ya, biasanya kan orang tua calon istri kan akan mempertanyakan nih, kesiapannya apa untuk membina anak saya, apalagi mungkin beberapa orang tua kan selalu menganggap remeh pekerjaan misalkan seniman gitu. Nah, Mas Uki sama Mbak Tana sendiri gimana nih untuk mempersiapkan kondisi finansial apalagi ketika sudah mulai berkeluarga gitu? Jadi kalau kita Sebelum sendiri menikah, kalau boleh jujur tidak ada nggak persiapan. ada. Itu salahnya kita, Ini jujur. salahnya Makanya kita dasar sih. kenapa aku juga pengen ngobrol sama teman-teman di sini, mumpung nih kalian belum mengalami yang kita alami, mumpung sekarang persiapkan dengan baik kayak gitu. Jangan sampai seperti kita sudah anak berapa, anak 2 baru mulai memikirkan kita di mana ya, kita mempersiapkan finansial seperti apa ya. Kayak gitu. Besok kenapa kita sore itu pengen nanya-nanya juga ke Mas Aji dan Rika. Tapi kalau yang investasi yang ada sih untuk saat ini sih nggak yang terlalu modern ya Mas Haji. Kita kan Konvensional banget sih. kita masih orang lama kayak ngumpulin emas, masih gitu-gitu doang. Masih gitu-gitu doang. Terus apa? Nyicil rumah ya gitu-gitu aja. Kayak properti sama masih itu sih, masih kecil-kecilan, masih konvensional banget. Belum. Soalnya kita takut apa ya? Kita takut salah langkah karena kita kan benar-benar awam, asing, nggak tahu harus apa ya? Harus ke arah mana. Dan orang-orang tua zaman dulu kan udah di tanah aja, udah di emas aja, itu yang paling aman kayak gitu kan. Betul. Kita belum ada apa ya? Belum ada Wawasan gambarannya. Kalau untuk mungkin kalau aku boleh cerita dikit, nggak salah juga sih kalau misalkan teman-teman di sini juga kalau ditanyain investasi kemana, pasti orang mikirnya pertama di bank. Tapi kalau misalkan mau return atau penghasilan yang lebih tinggi, at least masuknya ke emas, beli emas, atau misalkan kalau udah duitnya lumayan banyak, masuknya beli properti. Tapi kalau misalkan kita ngomongin properti kan juga harganya itu nggak 1 juta 2 juta kan. Kita kalau misalkan mau beli properti, let's say di Malang aja tanah 100 juta aja udah kayaknya udah di Malang coret gitu, bukan di Malang kotanya gitu kan. Dan kalau dibilang salah satu kekhawatiran bisa dikatakan buat anak-anak atau teman-teman generasi sekarang, millennials, Gen Z umur 20-30 itu adalah kalau misalkan mau investasi itu pertama adalah takut ruginya. Yang kedua juga modalnya belum sebanyak orang-orang yang misalkan umurnya udah 50-an ke atas gitu. Karena itu, karena modalnya banyak, jadi kayak ntar kalau misal aku rugi terus aku invest lagi pakai duit apa? Gitu kan? Iya betul. Makanya harusnya teman-teman di sini gak ada salahnya juga buat belajar yang namanya investasi di pasar modal. Salah satunya itu reksadana. Nah, mungkin sebelum saya ngomongin reksadana lebih dalam, di sini mungkin saya akan coba sharing sedikit sih. Apa sih investasi di dunia pasar modal itu? Yang namanya pasar modal itu kan tempat di mana orang-orang itu cari modal ya. Dalam artian saya di sini ngomongin orang-orang itu adalah instansi atau institusi besar yang mereka itu butuh modal untuk melakukan ekspansi bisnis. Jadi cari modalnya itu bisa dalam bentuk saya bikin surat hutang atau obligasi. Yang pertama yang sering dilakukan. Atau yang kedua adalah saya menjual kepemilikan perusahaan saya ke orang lain dengan harapan ketika nanti perusahaan saya bertumbuh atau mendapatkan keuntungannya itu dibagi ke orang itu tadi yang membeli saham itu tadi. Nah, konsep dasarnya kan gampangnya itu kan adalah kalau misalkan pasti banyak juga orang bertanya gini, kalau misalkan gitu modalnya pasti butuh besar dong. Kalau misalkan ada perusahaan yang butuh utang, kita harus ngasih duit banyak dong untuk ngutangin perusahaan itu. Atau misalkan ada perusahaan yang mau menjual kepemilikan perusahaannya, dia pasti butuh kita pasti sebagai investor butuh modal yang besar dong. Jawabannya itu adalah enggak. Dalam artian gini, kalau misalkan kita ngomongin saham ya, untuk beli saham itu modal kita itu nggak perlu banyak. Let's say kita cuma butuh uang
100.000 tuh udah bisa kita membeli suatu saham atau perusahaan yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Serius? Yang kedua, kalau 100.000 aja bisa. Bisa, bahkan ada perusahaan yang harga per lembar sahamnya itu di bawah 100.000. Tapi ya balik lagi, kalau perusahaan-perusahaan yang notabene-nya bagus, atau misalkan contohnya kayak Bank BCA, kayak Astra Internasional, kayak Indofood, itu mungkin kalau kita hitung per lembar sahamnya itu bisa sampai kita ngitungnya lot ya, itu bisa sampai 1 jutaan. Tapi kalau misalkan perusahaan yang jauh lebih kecil, kayak misalkan yang lagi ramai nih, Gojek, Tokopedia, itu kan lagi merger. Itu nilai sahamnya, per lembar sahamnya itu nggak sampai 100 perak. Jadi kalau teman-teman mau beli, itu butuh modal 100.000 itu udah dapat beberapa lembar sahamnya Gojek, Tokopedia, yang which is itu cukup menarik lah buat teman-teman pertimbangkan kayak gitu. Di mana? Belinya? Belinya tentu aja teman-teman bisa langsung di download aplikasi dari kita, dari Trimegah. Kan ada aplikasi namanya Trima nih. Tapi misalkan teman-teman di sini mungkin agak bingung nih, kalau misalkan saya disuruh milih untuk beli sahamnya apa yang bagus, itu kan pasti akan banyak pertanyaan. Saham ini bagus nggak, saham ini bagus nggak, saham ini bagus nggak. Nah, itulah ada yang namanya reksadana, di mana reksadana itu kita menyerahkan uang kita kepada manajer investasi yang mereka itu jauh lebih berpengalaman, yang memiliki background-nya itu sudah lebih dari belasan tahun mengelola dana investasi. Nah, kalau ditanya, ini riskan nggak? Atau dalam tanda kutip bisa jadi investasi bodoh nggak? Jawabannya enggak, karena yang namanya reksadana ini sudah dilindungi sama OJK, dan enaknya reksadana ini itu kita bisa beli di berbagai macam platform investasi juga, nggak cuma di punyanya Trimegah, itu ada yang namanya Trima kan, itu kita bisa beli di Bibit. Kalau misalkan teman-teman jauh lebih nyaman di aplikasi kayak misalkan Ajaib, Bibit, atau ada Stockbit juga, itu bisa lebih mudah. Dan belinya pun juga saya mention tadi, nggak harus banyak. Dengan nominal let's say 100.000 itu harusnya udah ada beberapa reksadana yang menjual dengan harga seperti itu, di harga 100.000 itu tadi gitu. Oh, berarti kita bisa nabung ya? Betul, dalam tanda kutip, kalau misalkan bedanya, pasti orang-orang juga banyak yang tanya nih, bedanya nabung dan juga investasi itu apa sih? Kalau yang namanya nabung itu kan kita ngumpulin duit sedikit demi sedikit nih. Yang namanya nabung itu kan ibarat kayak naruh duit di celengan. Jadi uangnya itu ya segitu aja. Jadi untuk bisa uang itu berkembang, mau nggak mau kita harus menyisihkan sedikit demi sedikit. Sedangkan yang namanya investasi itu kita naruh duit, tiba-tiba duitnya itu bisa berkembang gitu. Jadi mungkin konsep dasarnya yang buat teman-teman banyak yang tanya bedanya nabung sama investasi itu tadi. Kalau namanya nabung, ya kita harus nambahin duit terus nih supaya duitnya nambah. Sedangkan kalau investasi, kita cukup naruh duitnya di satu tempat dan kita diemin, tiba-tiba let's say 5 tahun lagi, 10 tahun lagi duitnya berkembang. Kalau misalkan tadi Mas Uki sama Mbak Tana bilang saya investasi di properti. Misalkan di tahun 2020 beli properti, totalnya let's say harganya 200 juta. Kalau misalkan nanti ketika anak-anaknya Mas Uki dan juga Mbak Tana let's say udah 2040, 2045, ketika udah masuk zaman-zaman SMA atau kuliah, dijual tanahnya itu kan udah nggak 200 juta lagi. Iya. Jadi bedanya investasi itu di situ. Ketika kita naruh duit, kita diemin aja, nggak usah nambah-nambah terus. Nanti ditunggu sampai beberapa tahun ke depan, bahkan berbelas-belas tahun, baru uangnya terasa naik. Tapi kalau misalkan kita bilang investasi sekarang masuk, minggu depan, misalkan sekarang masuk 10 juta, minggu depan bisa beli mobil, itu nggak mungkin. Kalau misalkan ada instansi atau perusahaan yang menjanjikan seperti itu udah jelas-jelas bullshit, bodong. Saya boleh bilang kayak gitu. Iya, bodong. Karena kalau saya pribadi, saya di dunia investasi ini, setiap saya ngasih tahu atau ngejelasin ke calon-calon klien, ke teman-teman di luaran sana, yang namanya investasi itu harus sabar. Jadi kalau mau return cepat, pasti risikonya juga besar. Misalkan ada yang nawarin
masuk saham ini ada potensi naik, misalkan let's say dalam 1 minggu bisa naik 10%. Kemungkinan ruginya pun bisa 10% juga. Itu yang banyak banyak orang-orang di luar sana itu yang nggak ngasih tahu itu, cuma ngasih manis-manisnya aja tapi nggak dikasih pahitnya gitu. Iya sih. Gitu. Tapi apa namanya Mas Aji bilang kan kalau kan ada orang yang pengen misal nih bulan ini aku pengen investasi 10 juta atau bulan depan aku pengen jadi berapa kali lipat. Nah, cuma pertanyaan gitu. Kalau misal nih ada orang yang Mas, aku ini pengen investasi, tapi jangkanya nggak bisa lama nih, kurang dari setahun, kayak gimana? Kayak gitu. Oke, kalau itu ada namanya kan tadi saya mention di awal yang namanya produk investasi yang ada di pasar modal itu kan selain saham ada juga yang namanya obligasi, ada juga pasar uang, di mana pasar uang itu memiliki time frame yang memang diperuntukkan itu jangka pendek banget, kalau bisa di bawah 1 tahun, karena mereka memiliki likuiditas atau pencairan yang lebih cepat. Tapi kalau dihitung-hitung memang saingannya reksadana pasar uang itu tadi kan deposito ya. Kalau misalkan kita nabung di deposito kan pasti ada time frame-nya nih. Oh, boleh masuk di deposito nanti 1 tahun dapat misalkan dapat bunga let's say 6%, 7%, tapi itu udah harus di lock dulu baru bisa ambil tahun depannya lagi. Nah, kalau di reksadana pasar uang itu kita bisa mendapatkan mendapatkan iming-iming seperti deposito. Misalkan tadi dapat return-nya bisa dapat 5% juga, 6% juga, 7% juga. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu, misalkan kita sekarang bulan April nih, tiba-tiba saya niatnya sih memang saya tabung nih sampai April tahun depan, tapi ternyata let's say di bulan Agustus ada kebutuhan mendadak, bisa langsung dicairin. Tapi ya balik lagi, return-nya didapat, diakumulasikan dari setahun itu tadi. Misalkan 5% dalam setahun, berarti kalau misalkan dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dibagi bagi 12 dikali 5 bulan ini tadi dapatnya berapa, kayak gitu. Oke, gitu. Iya. Berarti sebenarnya ada beberapa macam jadi ya. Kalau misalnya kita pengen investasi dalam jangka waktu yang pendek, bisa lewat ke pasar uang. Kalau misalnya Betul. ada berapa macam sih sebenarnya kalau menurut kalau dari Mas Aji itu ada berapa macam nih investasi yang diuntungkan? Yang pertama tadi kan ada yang jangka pendek, ada apa lagi langsung gimana? Kalau misalkan kita ngomongin yang di reksadana aja ya, karena kalau misalkan kita ngomongin saham atau obligasi itu kan terlalu expert. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang baru belajar, saya rekomendasi reksadana. Reksadana sendiri itu secara garis besar itu kurang lebih ada 4. Yang pertama tadi saya mention pasar uang untuk time frame yang sangat-sangat pendek. Misalkan kayak daripada naruh di deposito yang ada harus di lock periodenya kurang lebih 1 tahun sampai lebih, bahkan itu lebih baik masuk pasar uang karena return yang didapat kurang lebih sama. Yang kedua ada tadi pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana obligasi. Isi reksadananya itu adalah obligasi atau obligasi itu kan surat hutang. Surat hutang yang sudah dipilah dan dipilih sama manajer investasinya kira-kira yang pasti mendapatkan untung, yang memiliki pendapatan yang secara garis time frame horizon jangka panjangnya itu lebih secure dan lebih tetap gitu. Dalam artian let's say contohnya reksadana pendapatan tetap ada yang ada yang memiliki historis return atau pendapat atau keuntungan itu selama 1 tahun let's say 8%, 9%, 7% lah, rata-ratanya itu 7%-an. Nah, itu tuh bisa bisa kita bayangkan, berarti kalau misalkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ya kemungkinan kita bakal dapatnya itu segitu, gitu. Lalu yang ketiga, ada lagi yang jauh lebih agresif. Dalam artian, agresif ini memiliki return atau potensi keuntungan yang lebih tinggi, tapi memiliki risiko juga lebih tinggi. Yaitu adalah reksadana saham, di mana reksadana saham ini memang time frame-nya itu kalau bisa jangka yang sangat-sangat panjang. At least minimal 5 tahun. Kenapa kok saya bilang minimal 5 tahun? Karena saham itu kan pergerakannya itu sangat dinamis ya, sangat fluktuatif. Jadi 1 detik itu bisa aja naiknya naik 5%, turunnya hampir 5% juga itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kita
ngeliatin selama berjam-jam kita liatin terus, yang ada kita malah stres, jadi parno sendiri, ini turun nih, tiba-tiba naik nih, tiba-tiba turun nih. Makanya kalau kita kasih rekomendasi teman-teman mau masuk reksadana saham, itu time frame-nya itu lebih panjang, karena kalau misalkan time frame-nya lebih panjang kan meskipun grafiknya geraknya naik turun, tapi kan ada pattern-nya nih, kelihatan nih, geraknya meskipun naik turun, lama-lama makin naik, walaupun ada turunnya, kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini mengimbangi keuntungan dari reksadana saham tadi yang memiliki return paling naik turun, dan juga ada keamanan dari sisi reksadana pendapatan tetap, di mana returnnya itu at least lebih stabil. Nah, kalau misalkan saya ngomongnya disuruh milih yang mana yang paling bagus, saya balik lagi nih ke teman-teman, tujuan investasinya itu untuk apa? Jangka pendek kah, jangka menengah kah, atau jangka panjang? Kalau jangka pendek tentu aja tadi saya mention reksadana pasar uang. Tapi kalau misalkan jangka menengah, jangka panjang, saya balikin lagi, siap nggak menerima potensi kerugian? Kalau misalkan nggak siap, ya udah, berarti ada kok reksadana yang tetap mendapatkan keuntungan, tapi ya keuntungannya itu nggak sebesar nggak sebesar reksadana yang lain, yaitu reksadana si pendapatan tetap itu tadi. Kalau misalkan yang berani banget orangnya, nggak apa-apa deh, ini uang dingin nih, ibaratnya uang bonus, kalau tiba-tiba hilang ya udah nggak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba dapat makin banyak ya syukur gitu, yaitu reksadana saham. Tapi kalau misalkan yang lebih ke maintain, yaitu adalah yang reksadana campuran ini tadi gitu. Yes. Udah paham belum kamu? Paham. Sudah paham. Kalau di aku reksadana pasar uang. Iya. Ya kalau misalkan buat sekolah anak nih, ini banyak juga yang iya. Kalau misalkan sekarang kan meskipun umurnya let's say masih di bawah 5 tahun atau bahkan masih belum masuk ke SD, SMP, SMA, itu harusnya sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Karena misalkan nih, kalau tadi kita bilang lebih cocok reksadana mana nih untuk misalkan untuk biaya pendidikan anak. Kalau saya pribadi sih lebih nyaman memberikan rekomendasi itu tadi yang pendapatan tetap, di mana pendapatan tetap itu return-nya secara tahunan lebih tinggi dibandingkan deposito, tapi jauh lebih aman juga. Jadi dalam artian untuk potensi dia mengalami kerugian itu hampir nggak ada gitu. Kalau pendapatan tetap itu kira-kira bisa nggak jangka waktunya 10 tahunan gitu? Bisa banget. Bahkan kalau saya boleh kasih rekomendasi ke teman-teman juga, kalau bisa reksadana pendapatan tetap ini ibaratnya kayak kita ngubur uang aja. Jadi kayak ngubur harta karun. Kita ada uang ini, gitu. Kita masukin, habis itu udah. Karena ketika dia sudah semakin lama, semakin misalkan udah 5 tahun, semakin 10 tahun, itu pasti returnnya semakin lama semakin besar. Jadi semakin terakumulasi. Beda kalau misalkan reksadana saham. Reksadana saham itu lebih ke momentum nih. Jadi kalau reksadana saham itu teman-teman di sini at least harus ngerti basic ekonomi, atau seenggaknya tahu pergerakan kondisi ekonomi di Indonesia itu lagi kayak gimana. Contohnya nih, Indonesia sekarang misalkan lagi tahun lalu Indonesia dibilangnya ada potensi resesi. Tapi ternyata di tahun ini potensi resesinya itu hilang. Nah, ketika potensi resesinya itu hilang, berarti kan ekonomi kita tuh naik. Nah, ketika ekonomi naik, pasti tentunya harga-harga saham itu juga akan ikutan naik. Nah, at least kita harus ngerti ini dulu nih. Kalau ternyata nggak ngerti, momentumnya salah, ternyata masuknya di harga lagi tinggi. Nah, itu yang yang bisa bikin orang-orang pun juga jadi merasa dalam tanda kutip dirugikan gitu. Nah, ini yang mungkin karena saya bukan sales, jadi saya nggak ngejual, dalam artian nggak memaksa untuk ayo masuk sekarang. Kalau misalkan reksadana saham itu memang harus benar-benar tahu momentum. Beda sama reksadana yang tadi masuki tadi sukanya pasar uang, nggak apa-apa masuknya kapan aja, atau misalkan pendapatan tetap masuknya kapan aja itu nggak apa-apa. Sedangkan kalau reksadana saham itu teman-teman harus benar-benar tahu momentum. Jadi nggak asal masuk aja, nggak asal misalkan orang di sini itu kebanyakan teman-teman kita itu salahnya
ngikut orang lain. Dalam artian gini, aku kemarin abis cuan loh masuk di reksadana ini, kamu ikut dan masuk, siapa tahu cuan juga. Kita nggak tahu apa-apa tentang kita nggak tahu apa-apa tentang produknya, cuma ngikut-ngikut aja yang akhirnya kok kamu untung aku enggak ya. Ternyata teman yang kasih rekomendasi ke kita itu kemarin masuknya waktu di harga bawah, sedangkan waktu kasih rekomendasi harganya udah naik, kita baru masuknya di sini, dan ketika masuk di sini harganya turun lagi. Jadi ya kayak apa ya, kayak ngerasa ditipu tapi juga nggak ditipu. Itu kalau misalkan kita nyalain teman kita juga bisa bilang salah masuk kamu, berarti yang disalahkan ya balik lagi ke kitanya sendiri yang nggak tahu betul produk investasi yang akan kita investasikan itu seperti apa risikonya kayak gitu. Oh, jadi harusnya kemarin ya waktu ada banyak isu resesi itu ya. Kalau misalkan kemarin berani masuk sih ya sama Trimega sih waktu itu sih ya. Tapi bisa nggak sih Mas, apa namanya, kalau misal teman-teman di sini ada yang minat, Mas, aku kayaknya pengen deh coba-coba belajar investasi. Bisa nggak sih kalau misal nanya-nanya ke Trimega, nanya-nanya sendiri, terus habis itu minta saran, kira-kira Mas mana ya, atau ke perusahaan, misal mau saham nih, disarankan nggak sih sama Trimega, kayaknya ini deh, kayaknya ada berpotensi sahamnya stabil atau kayak gimana, kayak gitu. Kita dari Trimega sendiri kalau yang di aset manajemen berikan rekomendasi itu kalau teman-teman misalkan ngikutin live kita itu kita sering kok kasih rekomendasi mingguan at least untuk ngasih masukan kira-kira masuk di kapan, atau misalkan kalau teman-teman lebih suka trading saham nih, langsung mau aku nggak mau uangku di tradingin sama orang yang nggak aku kenal, aku mending trading sendiri, tapi aku butuh rekomendasi. Kalau misalkan teman-teman mau di Trimega Sekuritas pun juga ada live setiap hari, itu juga kasih rekomendasi kapan harus beli, kapan harus jual, itu disediakan juga oleh kami. Jadi teman-teman misalkan kalau mau belajar bisa juga langsung tanya ke customer service kita, itu kan ada nanti bisa diarahkan ke salesnya masing-masing, nanti dikasih tahu, oh misalkan cocoknya sama sales si A, nanti akan dikasih dipandu nih, oh misalkan tipikalnya memang masih perlu banyak belajar gitu ibaratnya kan, jadi akan diajarin juga dari nol juga gitu. Jadi dari kami pun dengan senang hati ngasih tahu, dan bukan ngasih tahu kesannya kayak menggurui banget, dengan senang hati sharing ke teman-teman misalkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang misalkan belum begitu paham gitu. Contohnya kita bakal ngerepotin banget ya, bakal repotin Mas Aji dan juga teman-teman dari Trimega deh. Mas, gimana ya Mas ya? Aku harus kemana ya Mas ya? Adanya segini tapi kayaknya aku butuh Mas gini nih Mas, kayak gitu kan. Iya, itu banyak juga. Jadi kita juga pasti akan memfasilitasi juga teman-teman yang misalkan ada yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau aku dari tadi bacain komen, kayaknya banyak yang pengen dengerin Afif Kila nyanyi nih kayaknya. Iya nih. Ayo kumpul dulu sini kalau mau dengerin kita nyanyi. Iya. Dulu. Lagu apa teman-teman? Komen dulu lah. Iya tuh. Kamu Komen gitu. lagi sambil nungguin teman-teman selesai komen. Iya, oh iya, terus kalian jawab ini ya Mas Iki. Jawab teman-teman tadi, ada beberapa yang komen belum kejawab. Ada yang tanya mau manggung lagi Kak dalam waktu dekat, besok di Malang. Besok malam jam 7. Di lapangan Sudimoro. Ya, di Ramadan Market J99 itu. Kita ketemu besok di sana ya. Lanjut Mas Haji apa? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri balik lagi ya ke teman-teman, misalkan apakah teman-teman itu kalau ditanya mau investasi gitu, balik lagi ke teman-teman itu kebutuhannya itu untuk apa? Menurut saya itu menurut saya untuk cuan. Nah, itu cuan itu kan dibalikin lagi, cuannya mau dipakai buat apa? Apakah untuk anak? Apakah untuk liburan? Itu itu tuh soalnya kalau misalkan saya ditanya kayak gitu tuh saya juga bingung jawabnya, karena kalau ditanya untuk cuan, nah cuannya itu untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, karena itu balik lagi bisa menentukan
apa namanya, uangnya ini mau diarahin kemana, diinvestasiin kemana. Kalau misalkan jangka pendek nih, oh ya udah masuknya ke sini aja. Kalau misalkan untuk jangka panjang, misalkan untuk DP rumah atau misalkan untuk biaya pendidikan anak, itu dimasukin ke sini. Jadi beda-beda memang kalau misalkan teman-teman masih belum tahu nih, pokoknya aku pengen kaya dulu. Nah, ketika udah kaya itu duitnya mau diapain dulu gitu. Karena itu buat kami dari tim aset manajemen itu selalu menanyakan kalau misalkan teman-teman mau investasi di kami, uangnya itu apakah ini uang panas dalam artian dibutuhkan dalam waktu dekat apa enggak, perlu dicairin dalam waktu dekat apa enggak, atau misalkan uang dingin yang bisa di hold untuk jangka panjang, karena itu balik lagi ke kenyamanan teman-teman juga untuk menginvestasikan di instrumen yang seperti apa, kayak gitu sih. Kalau untuk misalnya jangka panjang, misal jangka panjang untuk pendidikan anak, misal aku nabung, maksudnya jadi misal ada dana terlalu banyak nih, cuman aku pengen separate. Yang pertama aku pengen separate di yang time frame cepat, tidak lama, time frame pendek. Lalu kemudian ada yang uang dingin nih juga, aku pengen masukin sebagian untuk yang jangka panjang. Tapi aku nggak bisa dalam jumlah gede. Bisa nggak kalau misal nih sekarang aku masukin, ntar 2 bulan lagi aku nambahin lagi, aku masukin lagi, itu bisa nggak sih? Bisa banget. Itu bahasa kerennya, bahasa gaulnya itu namanya dollar cost averaging. Dalam artian kita masuk itu untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jadi misalkan terutama orang-orang seperti kita ya, yang pendapatannya itu nggak langsung jebret banyak, pasti harus kerja dulu untuk dapat misalkan 1 bulan, let's say dapat gaji 5 juta, kita sisihkan 1 juta. Bulan depannya lagi kita sisihkan lagi 1 juta. Nah itu tuh menurut saya jauh lebih efektif, cukup efektif buat teman-teman yang misalkan ingin melakukan investasi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan averaging atau memberikan masuk di harga yang berbeda-beda, itu kan nanti akan ada harga rata-rata nih. Ketika harga rata-ratanya tadi itu sudah semakin lama spreadnya itu semakin luas, itu buat teman-teman untuk melakukan investasi itu untuk ditabung, untuk diinvestasikan dalam jangka panjang itu lebih enak kayak gitu. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, apakah boleh nabung investasinya nyicil-nyicil aja karena memang misalkan dananya terbatas, atau misalkan ya karena memang untuk gaji saya nggak bisa langsung semuanya dimentokin di investasi karena kan juga butuh kebutuhan hidup. Yaitu menurut saya sangat-sangat bagus juga untuk melakukan namanya dollar cost averaging itu tadi gitu. Tuh teman-teman, jadi bisa kita separate, kita bagi-bagi, terus kita nyicil-nyicil juga. Jadi kita mungkin tiap bulan, misal nih kita tiap bulan gajinya berapa, kita sisihkan 20% misal dari gaji. Betul. Untuk disisihkan dari 20% itu dibagi, yang misal nih yang 5% untuk yang time frame pendek untuk uang, kemudian yang 10% lagi nanti untuk apa, yang 5% lagi untuk apa gitu. Jadi biar merata. Dan kalau misalkan ditanya wajarnya berapa sih menyisihkan untuk investasi dan menyisihkan untuk keinginan atau kebutuhan tuh berapa persen sih? Kalau misalkan kita suka lihat live-nya orang-orang, itu kan ada saklek angkanya nih. Misalkan dari 100%, 50% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk dana darurat, 10% untuk investasi. Tapi kalau saya pribadi sih ngasih rekomendasi ke teman-teman atau ke klien saya itu senyamannya aja. Kalau misalkan memang tipikal orangnya nggak bisa nabung, saya cuma bisa nabung itu cuma 10% dari total pendapatan saya bulanan, ya nggak apa-apa. Karena memang yang penting dari investasi itu bukan seberapa banyak kita nabung, tapi seberapa konsisten kita mau nabung atau menyisihkan uang kita. Jadi bukan banyak-banyakan, tapi lebih ke arah seberapa disiplin kita mau menabung setiap bulannya. Lebih baik saya nabung, let's say 5% dari total pendapatan kita, tapi selama 1 tahun nabungnya 5% terus nih. Dibandingkan saya misalkan di bulan Januari saya nabung 50%. Tapi ternyata di bulan Februari uang saya kekurangan karena uangnya habis ditabung semua, yang ujung-ujungnya malah
masuk ke pinjol gitu-gitu, itu kan nggak baik. Jadi lebih baik di senyamannya teman-teman tuh berapa. Kalau misalkan nyaman di 30% dari total pendapatan, ya udah nggak apa-apa dimasukin. Kalau nyamannya cuma 10%, ya nggak ada salahnya gitu. Karena tiap orang itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan saya masih single, saya berani nabung let's say 50% karena saya nggak punya kewajiban apa-apa untuk menafkahi istri atau bahkan menafkahi anak. Tapi kalau misalkan Kauki dan juga Katana kan beda dengan saya, dimana Kauki dan Katana udah punya keluarga, udah harus ada misalkan udah harus ngeluarin duit buat uang susu dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa disamakan tiap orang, satu orang dan orang lainnya kayak gitu. Berarti yang lebih aman adalah kita mendisiplinkan diri sendiri, dan seberapa banyak pun, seberapa kecil, seberapa gede pun pendapatan kita hari, tiap bulan ataupun tiap minggu, kita usahakan, kita konsisten menyisihkan berapa sesuai dengan apa ya, perjanjian kita dalam diri kita. Misal aku mau nyisihin 5 paket, tiap kali pemasukan disisihkan segitu gitu ya. Betul. Karena yang bikin orang jadi kaya itu kedisiplinannya, bukan karena seberapa bagusnya. Kalau misalkan cari uang itu gampang, tapi untuk menjaga uang itu yang susah. Jadi mungkin itulah apa namanya yang harus teman-teman perhatikan gitu. Nah, ini kayaknya Mas Uki udah siap-siap nih, udah siap-siap genjreng gitar. Nyanyi itu semua. Iya, nyanyi. Itu tadi. Nyanyi lagu apa nih jadinya? Nyanyi berapa lagu nih kita? Kamu. Kamu dulu lah, nggak apa-apa lah. Ini kan banyak orang-orang kuat nih di sini. Ya banyak orang-orang kuat, ya Allah. Ya boleh Kak Ajil, itu kita nyanyi dulu ya, satu lagu ya. Monggo sih. Kita nyanyi. Silakan. Oke. Buat semua orang kuat di sini, mau pelajar, mau anak kuliah, mau honorer, mau apapun pekerjaan kalian, selalu kuat dalam menghadapi hidup. Selalu ingat bahwa segala macam yang kita punya ini sekarang patut disyukuri, dan kalian sampai detik ini adalah orang-orang yang kuat. Hey, kamu, terima kasih telah menjadi kuat. Hey, kamu, terima kasih telah menjadi hebat. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat, kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Hey, kamu tak harus selalu tampak tangguh. Hey, kamu, menangislah, tak perlu tahu malu. Jika hati terasa penat, duduk sejenak dan istirahat. Wajar kadang lelah, wajar kadang lemah, kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Hati terasa penat, duduk sejenak dan istirahat. Wajar kadang lelah, wajar kadang lemah, kamu kan lewati segalanya karena kamu kuat. Mantap. Itu tiap hari makan minumnya apa sih Mbak Tana, kok suaranya bisa merdu gitu? Kayaknya sama-sama makan nasi kan? Makanya mau investasi. Asik. Hebat. Tadi loh kok banyak orang yang Kak puasa nggak boleh mepet. Masa suami istri nggak boleh mepet gini, nggak boleh. Makanya jangan iri kalau mau mepet-mepet nikah, makanya. Dia ngomong diri sendiri loh. Oh iya.
enak wis. Oh iya, buat teman-teman, mau nyapa teman-teman, Mas Aji, buat teman-teman yang lagi ngabuburit, ada yang lagi jalan-jalan, mungkin ada yang lagi masak, selamat jalan-jalan, selamat menunggu buka puasa, dan jangan pergi dulu karena habis ini akan ada kuis dari Mas Aji dan berhadiah THR masing-masing 200.000 ya. Tapi kalau misalkan boleh tahu, Malang berarti bukanya jam 17 berapa tuh? Setengah 30. Iya, setengah 6 lebih 5. Enak ya. Jakarta 17.55. Ya, jam 6 biasa. Jam 6. Oke, mungkin ini di akhir di akhir sesi akan ada pertanyaan, mungkin 3 dari saya, 2 dari Afikila ya. Jadinya kan dapatkan THR ya? Ya. Nanti langsung aja tulis di kolom komen, nanti dari tim trimegah.am akan nulis yang cepat siapa, yang paling benar siapa, akan diumumkan besok di Instagramnya di trimegah.am. Jadi kayaknya kesempatan baik buat follow Trimegah nih. Siapa tahu kalian yang terpilih untuk dapetin THR. Pengumumannya besok. Berarti 3 pertanyaan dari Mas Aji, 2 pertanyaan dari kita. Apa gimana tadi? Sorry. Iya benar. 3 pertanyaan dari Afikila, 2 pertanyaan dari saya. Nggak kebalik? 3 dari Mas Aji, 2 dari kita enggak ya? Enggak kebalik. Enggak. Oh ya udah. 3 dari kita ya. Pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Tana juga, masuki dulu deh. Kamu dong yang laki dulu. Imam keluarga. Coba. Pertanyaannya buat orang tadi ikutin live-nya Trimegah sama Afikila. Aku mau kasih satu pertanyaan dulu. Jangan tentang investasi, itu bagiannya Mas Aji aja. Mas, aku mau nanyain satu pertanyaan dulu. Mas Aji ini jomblo apa enggak? Masa begitu? Ya kamu deh, kamu. Apa nama judul lagu yang barusan kita nyanyiin lagi? Nah, tadi. Ayo. Yang paling cepat. Ketik yang paling cepat sekarang. Judul cepat yang baru dan benar. Jangan kuat dong judulnya. Kok kuat? Udah ya. Tim kami udah nulis yang jawabannya benar siapa, nanti akan diumumkan minggu depan. Besok ya, dari Sabtu. Oke, pertanyaan kedua dari saya, apa enaknya ya? Reksadana itu ada berapa jenisnya? Nah, itu. Ayo. Tadi kan kita udah ngobrol setengah jam lebih tuh. Harusnya udah tahu tuh. Udah bukan kamu. Ada berapa ya reksadana? Ayo ketik. Lumayan. 200.000. Iya, lumayan itu. Udah ya? Oke. Udah. Jadi pertanyaan kedua udah berhasil udah berhasil ditulis sama tim kami. Pertanyaan 3 saya serahkan ke Afikila. Apa? Kamu dulu deh. Tadi kan udah aku. Kamu lagi. Aja cukup. Ayo. Ntar aku ngajuin pertanyaan tadi bahasan kita. Enggak. Oke, berarti gini aja deh. Ini buat yang ngikutin dari tadi ya, dari awal sampai akhir. Sebelum menikah, enggak apa. Sebelum kita berdua pacaran berapa tahun? Oh iya itu. Ayo ketik berapa tahun sebelum pada akhirnya kita menikah. Itu ibarat kalau nyicil rumah udah lunas itu. Oh, sudah bonus nyicil mobil. Iya, udah dapat mobilnya kalau. Gimana? Udah? Oke. Udah dapat. Udah ditulis. Oke, sekarang pertanyaan keempat dari saya, apa ya? Reksadana apa yang paling cocok untuk jangka pendek? Nah, itu tadi. Kasih loh. Iya. Apa reksadana apa tadi yang paling jangka pendek yang cuma waktu setahun? Iya. Ayo. Oke, udah?
Oke, udah. Dan aku Udah masuk. ditulis sama tim kami. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Kita kan punya 2 anak nih. Namanya siapa? Siapa sama siapa? Dua-duanya. Iya. Tadi yang di-mention cuma satu nih, satunya belum mention nih. Ayo, nama anak kita ada 2, ada siapa? Ayo. Ya, masih delay tuh ya. Nama lengkap lagi. Cepet ya nulisnya ya. Nggak harus kalian nggak apa-apa kok. Dapat. Oke, udah ditulis semua. Jadi mau Terima kasih buat teman-teman yang ikut berpartisipasi. yes. Sekaligus mengingatkan buat teman-teman jangan lupa follow Trimegah AM karena pengumuman pemenangnya untuk 5 orang pemenang yang masing-masing mendapatkan 200.000 tadi ada di Trimegah. Besok ya diposting sama besok. Oke, jadi terima kasih sekali lagi buat Mas Uki dan Mbak Tana. Thank you. Udah nemenin apa namanya di sore hari ini sebelum bukber, sebelum buka rame-rame nih, kan juga minggu depan itu kayaknya orang-orang udah pada libur nih. Jadi Mas, sekali lagi Mas Uki dan juga Mbak Tana ada apa namanya perform paling dekat di mana? Besok, di Malang, besok malam jam 7 malam di Ramadan Marketnya J99 di pasar kok di pasar lapangan di Sudimoro. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di daerah Malang boleh tuh apa namanya ikutin atau datang langsung untuk nonton Afikila, gitu. Habis ini kemana nih Mas? Cari tajil di Soekarno-Hatta? Jauh, macet. Iya sih. Juga kan, jadi kayaknya di rumah aja nih. Mau dia udah makan makanan yang enak. Oke, kalau gitu terima kasih buat waktunya. Sekali lagi kita dari tim Trimegah.am sangat berterima kasih buat timnya Fikila udah apa namanya udah rame-rame, udah seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan buat teman-teman tadi pantengin terus Instagram kita di Trimegah.am buat tahu siapa yang akan mendapatkan hadiah masing-masing sebanyak Rp200.000. Jadi terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Aji, terima kasih juga. Terima kasih banget. Teman-teman yang udah nonton juga makasih. Thank Abis you. ini kita lanjut live di Instagram kita ya. Monggo mampir. Thank you Mas Aji, sehat-sehat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam.